sukacita Tuhan, amin. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini kami kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperdulikan setiap
Tapi biarlah Tuhan itu semua Tuhan tidak menghalangi Tuhan semangat kami Tuhan dalam bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan adanya Tuhan musibah ini Tuhan, kuasa-Mu boleh nyata ya Tuhan bagi setiap kami Tuhan pada saat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu senantiasa ada bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kesembuhan masih terjadi dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan Engkau pulihkan setiap hidup kami, setiap kondisi kami Tuhan pada saat ini. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah hati kami Tuhan boleh menyatakan Engkau baik. Kami punya Allah yang luar biasa, sebab itu kami tidak boleh takut. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersorak bagi nama-Mu. Engkau tutup bungkus setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu, dan mujizat-Mu boleh terjadi di kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak bagi nama Engkau. Haleluya, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan lebih lagi merasakan sukacita Tuhan. Haleluya, kecaplah dan lihatlah. Terlebih saat kita dalam kesulitan, mengatakan itu sebagai tindakan iman yang benar adalah pada saat seperti ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam kondisi mungkin kalau kita bisa bernyanyi seperti itu, kita memuji dalam keadaan sehat, sepertinya tidak ada yang sulit.
Pada saat kondisi saat ini, bukan hanya COVID yang mengancam jiwa, kematian, tetapi akibat COVID ini banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Masa depan menjadi sulit. Pekerjaan banyak yang sudah di PHK. Bisnis menjadi sulit karena sulit berbisnis. Semua itu menjadi sesuatu ketakutan, bukan hanya kematian, tetapi bagaimana ke depannya. Saudara Tuhan, oleh karena itu mari kita terus renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tempat di mana kita bisa melepaskan seluruh ketakutan kita hanya kepada Dia. Dialah tempat pengungsian kita di dalam kesulitan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kembali siang hari ini kami berada dalam kasih anugerah-Mu. Suasana di mana kami boleh mengkhususkan diri kami memuji, kami memuliakan nama Engkau, dan kami mendengar sabda dan firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, agar kami lebih tahu lebih dalam lagi, sehingga kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak pernah memalingkan diri kami apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami semua berkata Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Berbicara di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita berbicara bagaimana Raja Yosafat begitu sulit, begitu ketakutan rakyatnya, tetapi tindakan yang luar biasa. Raja Yosafat memalingkan matanya, memalingkan ke seluruh jemaat, memalingkan seluruh rakyat kepada Tuhan. Dan kita tahu di sana ada sesuatu yang luar biasa kita dapatkan. Dalam kelemahan kita menjadi kuat, di dalam kesusahan ada berkat-berkat. Amin. Inilah yang kita percaya dan kita ingat. Siang hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lebih dalam lagi. Kita baca di dalam Nahum 1 ayat 7 sampai dengan 8. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari dari firman Tuhan yang disampaikan Nabi Nahum. Nabi Nahum adalah nabi yang hidup sejaman dengan Nabi Yeremia, kira-kira 2700 tahun yang lalu, yaitu 7 abad sebelum Kristen Kristus. Suasana di mana bangsa Israel mulai akan dimasukkan ke dalam Babel, suatu pembuangan yang besar. Di sini kita melihat apa yang disampaikan Nabi Nahum ini, yang artinya penghibur atau penolong. Ada 3 hal yang kita lihat di sini. Pertama, Tuhan tempat pengungsian waktu kesusahan. Tuhan tempat pengungsian waktu kesusahan. Nahum 1:7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah, kata pengungsian ini saudara seringkali kerap terdengar saat-saat ini, manakala kita, keluarga kita terkena COVID-19. Kita bingung mau mengungsi kemana. Kita bingung, kenapa? Karena memang harus dipisahkan, harus mengungsi. Firman Tuhan berkata siang hari ini, tempat pengungsian yang terbaik adalah Tuhan memberikan. Di mana? Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, kita tanyakan Tuhan, karena Tuhan yang bekerja bagi kita semua. Serahkan dan kita minta kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja, karena firman-Nya iya dan adil. Saya banyak mendengar kesaksian bagi mereka yang betul-betul mencari Tuhan. Tidak ada masalah, dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan tempat yang terbaik bagi mereka. Walaupun tempat penuh di sana sini, tetapi anak-anak Tuhan berikan yang terbaik. Inilah janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kita kesusahan.
Jadi jangan alihkan pandangan kita kemana-mana. Tetap bertanya kepada Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan. Kami tahu Engkau adalah tempat pengungsian kami. Oleh karena itu pada saat kami bersulitan, pada saat kami harus mengungsi, Engkaulah tempat pengungsian kami. Misalkan sebelah tangan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kita lihat di sini. Nahum 1 ayat 7b berkata, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Yang kedua, Tuhan tahu kesusahan kita. Ini yang luar biasa, saudara. Saudara tidak usah pusingkan masalah yang saudara alami. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita muliakan. Dia tahu kesusahan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, saudara tidak sendirian saat saudara dalam kesusahan. Ada mata Tuhan yang selalu tertuju padamu. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Di sini diperjelas mata Tuhan sendiri tertuju kepada orang-orang benar. Saudara adalah orang-orang benar. Saudara orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena dengan iman dan percaya, Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apabila saudara merasa jauh dari Tuhan, mari saya undang saudara, dekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu, Tuhan akan menolong. Saat engkau mengangkat tangan, saat engkau meminta dalam Tuhan, Tuhan akan menolong. Inilah janji Tuhan pada kita semua. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap teguh, kita percaya segala masalah dapat kita lalui. Yang ketiga, saudara, kita lihat Tuhan mau memindahkan kita dari kesusahan. Nahum 1 ayat 8a, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mulai bekerja saat kita mulai dalam kesulitan, dan Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan ingin menyeberangkan kita. Ayat ini menyentuh bagi saya, karena saat saya meminta, pada saat saya punya rumah sering kebanjiran, saudara, saya meminta kepada Tuhan bahwa saya ingin punya rumah yang tidak kebanjiran. Nyata, saudara, sampai hampir 20 tahun, 30 tahun saya meninggalkan tempat tidak pernah kebanjiran lagi. Ini dalam arti yang sesungguhnya kebanjiran, saudara. Tetapi kebanjiran di sini bicara kesulitan. Apapun yang terjadi dalam dirimu, kesulitan apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan akan menyeberangkan. Tuhan akan mengangkat dari kesulitan kita. Saat ini mungkin saudara berpikir, aduh, segalanya sesuatunya sulit. Ya, bagaimana Tuhan mau menolong? Dan saat tangan Tuhan mau menolong saudara, saudara malah lari ketakutan. Kenapa? Pada saat tangan Tuhan menolong, saudara lari ketakutan. Saudara tidak mengenal Tuhan karena saudara tidak akrab dengan Tuhan. Kita punya ayam di samping gereja, saudara. Saat ayam itu saya ingin pindahkan karena kandangnya sudah kotor. Pada saat saya menjulurkan tangan saya untuk mengambil ayam tersebut, ayam itu lari putar-putar, tidak mau dijamah oleh tangan saya. Kenapa? Padahal saya ingin menolong dia. Saya akan keluarkan dan kandang itu akan saya bersihkan. Nah, kejadian ini persis seperti kita yang tidak akrab dengan Tuhan. Kita tidak tahu tangan Tuhan menjulurkan kepada kita, tapi malah kita lari, malah kita menjauh, kita takut. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akraban dengan Tuhan, memudahkan Tuhan bekerja bagi kita. Oleh karena itu, percayalah, akrablah dengan Tuhan dalam doa kita. Dan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, berserah kepada Tuhan. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Yesus berkata, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengenal kita.
Nah, kalau saudara mengenal Tuhan Yesus dan Yesus mengenal saudara, maka apa yang kita takutkan dan khawatirkan? Kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan bersama-sama, nyanyikan dalam diri kita, karena kita tahu Tuhan Yesus baik. Yesus itu luar biasa. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan Dia mau memindahkan kita. Dia mau menolong kita dari permasalahan-permasalahan ini. Haleluya. Kita tahu Tuhan itu baik. Oleh karena sembahlah Dia, sembahlah Dia. Kita yang sudah diberkati, kita sudah dapat pertolongan Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Inilah saat kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita sesama kita. Mari saatnya kita memberi pertolongan. Mari saatnya kita melakukan apapun bisa kita kerjakan. Kita bisa membantu. Kita bisa mengkontak mereka, memberi kekuatan kepada mereka, mendoakan mereka. Bahkan mungkin dengan dana yang kita keluarkan. Ini saatnya. Bagaimana Tuhan senang melihat kita. Minggu depan kita bicara tentang ini. Ku sembah Kau,
berkat mengalir dalam diri kami. Saat kami diberi kekuatan kepada Engkau, kami ingin juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah kami menyenangkan dengan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami akan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena kami percaya di dalam Engkau. Engkau adalah yang luar biasa. Kau diturunkan ke dunia ini untuk menebus kami semua, untuk kami sama-sama merasakan kasih anugerah Allah. Oleh karena itu kami bersama-sama saat ini, kami bersama-sama, kami mengangkat tangan kami memuji nama-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Kau mengerti segala masalah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, karena kondisi masih sama, kita tetap masih di dalam online. Minggu depan jangan lupa kita juga akan kebaktian online. Mari kita tetap ada di dalam kebaktian, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita bisa melakukan kebaktian. Mari kita lakukan di dalam pujian, di dalam pendengaran firman Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa. Ya, di dalam kita mengucap syukur, di dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti doa-doa berkat kita siapkan hati kita semua. Mari kita masuk dalam doa bersama-sama. Bapa, dengan sepenuh hati kami berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat mata-Mu tertuju bagi bangsa kami, bagi negara kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami tak sanggup dengan kekuatan, hanya doa yang kami naikkan, dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan Indonesia. Mari kuasa anugerah Allah turun, memberi kekuatan pada para pemimpin kami, mereka yang bekerja keras mengatasi masalah COVID-19 ini. Kekuatan, hikmat, marifat Allah turun atas mereka, sehingga mereka mampu mengatasi masalah ini. Dan juga bagi Presiden kami sebagai pucuk pimpinan tertinggi, hikmat, marifat sudah turun atasnya, kesehatan, kekuatan menyertai, sehingga ia mampu memimpin bangsa ini keluar dari permasalahan. Dan kami serahkan juga seluruh kota-kota dimanapun di Indonesia ini, semua dalam perawatan Allah. Kasih anugerah Allah turun kepada kami semua yang ada, khususnya di kota Tangerang, di mana kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, kami boleh ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari lawat Tangerang Tuhan dengan kasih anugerah-Mu, kasih-Mu yang sempurna, menolong kami semua keluar terlepas dari permasalahan, yang sakit disembuhkan, yang susah yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga gereja Bethel Indonesia Grup Grand Duta dalam tangan-Mu Tuhan, tempat di mana Kau sediakan di Grand Duta ini. Biarlah kami menjadi terang, jadi garam untuk tempat ini. Banyak hal yang dapat kami lakukan agar Engkau bisa memakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik, untuk sesama kami bisa melakukan agar nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini ada dimanapun mereka berada. Kasih anugerah Tuhan menyertai mereka, kekuatan dari Tuhan, dan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga terhindar dari hal yang buruk yang terjadi selama masa COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan seluruh rencana GBI Dotgenipan ke dalam tangan-Mu. Apa yang direncanakan, apa yang akan dihadapi ke depan, Tuhan terus menyertai, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan boleh ada dan hadir di gereja kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu kepada jemaat, kepada para pelayan Tuhan yang Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Ini sesuatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami juga membawa jemaat pelayan Tuhan yang saat ini terkapar, saat ini sakit, yang saat ini menderita COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, kekuatan Allah, mukjizat Allah hadir menyembuhkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang dikerjakan dan dilakukan, Tuhan menggenapi, Tuhan memenuhi segala apapun yang dibutuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah segala doa kami
Biarlah menjadi satu dupa yang harum daripada. Dan kini saatnya jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Kita percaya saat tangan kita terangkat, berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagi kita, bagi orang-orang yang dikasih. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang saat ini melihat kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Kasih anugerah Tuhan, cintanya yang luar biasa diberikan bagi kita semua. Oleh karena itu, angkat tanganmu, terima segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan, sehingga kau dapat memberi kepada di sekitar. Dan terimalah kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang mati bagi kita, menyelamatkan kita, membawa kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan terimalah juga penyertaan Roh Kudus yang manis yang menyertai sepanjang kehidupan kita, dan kita bisa memberi, menghasilkan buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama berdoa.